Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang hasil bagi setiap dua suku berurutan nilainya tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio. Rasio rumusnya adalah UN dibagi UN-1. Contohnya barisan 2, 4, 8, 16, maka rasionya bisa U2 dibagi U1, 4 dibagi 2, hasilnya 2, bisa juga U3 dibagi U2, U3 berarti 8 dibagi 4, 8 dibagi 4 juga hasilnya 2, bisa juga U4, 16 dibagi dengan U3. 16 dibagi 8 hasilnya juga 2, atau 27, 9, 3, 1, maka rasionya U2 9 dibagi U1 27, 9 dibagi 27 hasilnya 1/3. Bisa juga kita pakai U4 dibagi U3, berarti 1 dibagi 3 atau 1/3. Rumus suku ke N dari barisan geometri. U1 berarti suku pertama adalah A, maka U2 adalah A dikali R dikali rasio. U3 berarti suku sebelumnya atau U2 dikali dengan R. U2 tadi adalah AR, AR kalau dikali R hasilnya menjadi AR pangkat 2. U4 maka U3 dikali R. U3 tadi AR pangkat 2, kalau dikali R maka hasilnya menjadi AR pangkat 3. U3 rumusnya AR pangkat 2, U4 rumusnya AR pangkat 3, maka U5 rumusnya pasti AR pangkat 4. Sehingga UN rumusnya adalah AR pangkat N dikurang 1. Selanjutnya deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku yang berurutan dari barisan geometri. Contoh 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah seterusnya, 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 1 ditambah dan seterusnya. Rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri, lambangnya adalah SN. Misalnya kita punya SN berarti A ini suku pertama ditambah AR suku kedua ditambah AR pangkat 2 suku ketiga dan seterusnya sampai AR pangkat N-1 ini adalah suku ke N. Kalau misalkan SN ini kita kalikan dengan R dikali SN, maka A dikali R menjadi AR dikali R menjadi AR kuadrat dikali R menjadi AR pangkat 3 dan seterusnya, maka AR pangkat N-1 kalau dikali R, nah ini berarti tinggal AR pangkat N, karena yang ini R pangkat min 1, di sini ketemu R pangkat 1, jadi R-nya tinggal R pangkat N. AR pangkat N-1 dikali R berarti A dikali R-nya pangkat N-1, ini pangkat 1 ditambah 1. Ini habis, jadi tinggal sisanya A dikali R pangkat N. Nah, kalau SN dan RSN ini kita kurang, maka SN dikurang RSN sama dengan AR dikurang AR habis. AR kuadrat dikurang AR kuadrat habis. Di sini pasti ada AR pangkat 3 ya. Dikurang AR pangkat 3 habis. Nah, AR pangkat N-1 di sebelumnya AR pangkat N ini pasti ada AR pangkat N-1 juga. Maka ini pasti habis juga. Sisanya tinggal A dikurang AR pangkat N yang ini. Maka kalau ini SN nya dikeluarin, 1 kali SN jadi SN, R dikali SN jadi
RSN. Ini juga kalau A-nya dikeluarin, A dikali 1 jadi A dikali min Rn jadi min AR pangkat N, maka 1 min R dikali Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N. Sehingga rumus Sn menjadi A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Rumus ini digunakan untuk yang rasionya kurang dari 1. Kalau kita balik rumusnya, kita rubah menjadi R Sn dikurang Sn, maka akan terbentuk rumus yang satu lagi, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ini untuk yang R-nya atau rasionya lebih dari 1. Ingat ya, ini rumusnya ada 2 tergantung dari nilai R-nya. Contoh soal pertama, tentukan suku ke-7 dari barisan 1, 2, 4 dan seterusnya. Dari barisan ini kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 1, suku pertamanya 1. Lalu nilai R berarti U2 dibagi U1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Maka UN rumusnya tadi A dikali R pangkat N-1. U7 A-nya kita ganti jadi 1, R-nya diganti jadi 2, N-nya kita ganti jadi 7. 1 dikali 2 pangkat 7 dikurang 1, maka hasilnya menjadi 1 dikali 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 6 adalah 64. Yang kedua, tentukan suku ke-7 dari barisan 27, 9, 3 dan seterusnya. Dari barisan ini kita ketahui A-nya 27, lalu R-nya berarti 9 dibagi 27, U2 dibagi U1 atau 1/3, maka UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, U7 sama dengan A-nya diganti 27, R-nya diganti 1/3, N-nya diganti 7. 27 dikali 1/3 pangkat 7 kurang 1. 1/3 pangkat 7 kurang 1 menjadi 1/3 pangkat 6. 1 pangkat 6 menjadi 1. 3 pangkat 6 jadi 729. 27 dikali 1/729, nah bisa kita sederhanakan, 27 dan 729 nya dicoret, 729 kalau dibagi 27 hasilnya adalah 27, maka U7 nya adalah 1/27. Contoh selanjutnya, diketahui barisan geometri dengan suku ketiga adalah 16 dan suku kelima adalah 64. Tentukan suku ke-8. Diketahui U3 16 sesuai dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1 tadi, maka U3 itu sama dengan A dikali R pangkat 2. Sedangkan U5 sama dengan 64. U5 itu bisa kita rubah menjadi AR pangkat 4. Kalau U5 kita bagi dengan U3, maka AR pangkat 4 dibagi dengan AR kuadrat sama dengan 64 dibagi 16. A-nya ini habis, R-nya maka R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, maka ini sama dengan R pangkat 4 dikurang 2. R pangkat 4 dikurang 2 menjadi R pangkat 2. 64 dibagi 16 nilainya adalah 4. Maka rasionya akar dari 4 adalah 2. Karena ini selanjutnya nilainya positif, jadi tidak mungkin R-nya negatif ya. Maka R-nya atau rasionya yang kita ambil adalah yang 2. Nah, dari AR pangkat 2 sama dengan 16, kalau R-nya kita ganti jadi 2, maka A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 16.
A dikali 4 sama dengan 16, maka A nya 16 dibagi 4 menjadi 4. Dari A sama dengan 4 dan R sama dengan 2 bisa kita cari nilai suku ke-8. U8 rumusnya A dikali R pangkat 7. A nya diganti 4 dikali 2 pangkat 7, 4 dikali 128, hasilnya 512. Contoh yang selanjutnya, sebuah zat radioaktif meluruh menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Jika pada pukul 6 massa zat 1600 gram, tentukan massa zat pada pukul 14.00. Nah, dari soal kita ketahui bahwa suku pertamanya di sini adalah 1600 gram, yaitu pada pukul 6. Jadi pukul 6 ini adalah U1. Selanjutnya, R-nya adalah setengah. Rasio setengah dari mana? Dari meluruh menjadi setengahnya. Maka rasionya adalah setengah. Nah, pertanyaannya adalah, yang ditanya adalah massa zat pada pukul 14. Yang ditanya berarti U5. Dari mana U5? Tadi jam 6 itu adalah U1. Meluruh menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Maka U2-nya adalah pukul 8. U3 pukul 10. U4 pukul 12. Maka pukul 14 yang ditanya adalah U5. Nah, U5 rumusnya A dikali U5 rumusnya A dikali R pangkat 4. A nya diganti 1600, R nya diganti dengan setengah. 1600 dikali setengah pangkat 4, maka 1600 dikali 1 pangkat 41, 2 pangkat 4 adalah 16. 1600 dikali 1 per 16, maka 1600 dibagi 16 hasilnya 100 gram. Maka massa zat pada pukul 14.00 adalah 100 gram. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret 3, 9, 27 dan seterusnya. Diketahui A-nya adalah 3 suku pertama, lalu R-nya adalah 9 dibagi 3, hasilnya 3. Maka jumlah 7 suku pertama menggunakan rumus Sn. Karena ini R-nya 3, maka kita gunakan rumus untuk yang R-nya lebih dari 1. Untuk yang R-nya lebih dari 1, rumusnya posisi R-nya di depan. R yang dikurangi dengan 1. Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. A-nya kita ganti 3. Ini S7 yang ditanya. N-nya kita ganti 7. Maka 3 dikali 3 pangkat 7 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. 3 pangkat 7 adalah 2187 dikurang 1. 3 dikurang 1 hasilnya 2. 2187 dikurang 1 jadi 2186. 3 dikali 2186 dibagi 2 hasilnya adalah 3279. Hitunglah jumlah 7 suku pertama deret 4 ditambah 2 ditambah 1 dan seterusnya. A-nya adalah 4, R-nya adalah 2 dibagi 4. 2 per 4 menjadi 1 per 2. Sn, karena ini R-nya kurang dari 1, kita pakai rumus yang untuk R-nya kurang dari 1, rumusnya R-nya di belakang. 1 min R. Maka S7, A-nya kita ganti jadi 4, R-nya diganti jadi setengah. 4 dikali 1 dikurang setengah pangkat 7 dibagi 1 dikurang setengah. 4 dikali 1 dikurang 1 setengah pangkat 7 adalah 1 pangkat 7 1, 2 pangkat 7 adalah 128. Bawah 1 dikurang setengah, 1 dikurang setengah itu adalah setengah. Lalu setengahnya kita pindah ke atas, jadinya 4 dikali 2
1 dikurang 128, ini penyebutnya disamakan. 1 dikurang 1 per 128, penyebutnya kita jadikan 128. Ini kan 1 per 1 ya. 128 dibagi 1, 128 dikali 1 jadi 128, dikurang ini 128 dibagi 128 1 dikali 1 hasilnya 1, maka 128 dikurang 1 dibagi 128, 4 dikali 2 hasilnya 8, 128 dikurang 1 adalah 127 per 128, maka S7 nya ini 8 kita coret sama 128 kalau dibagi 8 hasilnya adalah 16, jadi S7 nya adalah 127 per 16. Contoh soal yang terakhir, seutas tali yang panjangnya 510 cm dipotong menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagian panjangnya membentuk deret geometri. Jika potongan tali terpendek 2 cm dan rasio 2, tentukan banyak potongan tali yang akan diperoleh. Diketahui dari soal adalah pertama, seutas tali yang panjangnya 510, maka ini adalah SN-nya 510. Selanjutnya, potongan tali terpendek 2, maka itu adalah A atau suku pertama dan rasionya adalah 2. Pertanyaannya, tentukan banyak potongan tali yang diperoleh. Banyak potongan tali yang diperoleh ini berarti nanti yang ditanya adalah nilai N. Rumus SN kita pakai untuk yang R-nya lebih dari 1, yang ini, maka A-nya kita ganti jadi 2, SN-nya diganti jadi 510, jadi 510 sama dengan 2 dikali R-nya kita ganti jadi 2 dikali 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1, 510 sama dengan ini 2 dikurang 1 itu 1, jadi per 1 nya tidak perlu ditulis lagi, maka tinggal 510 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N kurang 1, lalu 2 nya pindah ke kiri menjadi bagi. Jadi ini pindah jadi 510 dibagi 2. Di kanan tinggal 2 pangkat N min 1. 510 dibagi 2 hasilnya 255 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Min 1 nya pindah ke luas kiri jadi plus 255 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat N. 256 sama dengan 2 pangkat N. 256 dirubah menjadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat N, maka N sama dengan 8. Jadi, banyak potongan tali yang akan diperoleh adalah 8. Latihan soal yang pertama, tentukan suku ke-10. Dari barisan 2, 6, 8, ini berarti yang ditanya U10, A-nya diketahui, R-nya bisa dicari. Tentukan jumlah 8 suku pertama, ini berarti S8, A-nya diketahui, R-nya juga bisa dicari. Yang ketiga, diketahui suku ketiga dan ke-9, deret geometri berturut-turut adalah 4 dan 256, U3 4, U9 256, maka bisa dicari nanti rasio dan A-nya, baru dicari jumlah 10 suku pertama, berarti yang ditanya adalah S10. Yang keempat, bakteri A berkembang menjadi 2 kali lipat, berarti ini R-nya setiap 5 menit. Setelah 15 menit banyak bakteri ada 400. Nah, kalian silakan lihat. Setelah 15 menit banyak bakteri ada 400, maka ini U berapa? Nah, nanti dari sini bisa diketahui ini berarti R-nya, nanti A-nya bisa dicari. Lalu yang ditanya banyak bakteri setelah 30 menit. Setelah 30 menit ini berarti nanti U keberapa? Terakhir, sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian, ini berarti N.
yang masing-masing panjangnya membentuk deret geometri. Jika panjang tali terpendek ini berarti A dan tali terpanjang ini berarti UN, tentukan panjang tali semula. Maka yang ditanya adalah SM. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.